Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Jaitun Duranggi. Jadi di video kali ini aku pengen ngebahas topik tentang perkuliahan. Nah, buat teman-teman yang baru datang di channel aku, kenalin dulu, aku itu mahasiswa arsitektur di salah satu universitas yang ada di Yogyakarta. Dan aku sekarang udah semester 6. Sekarang ini aku pengen ngejawabin beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar YouTube aku, beberapa video aku yang sebelumnya udah pernah aku upload, dan aku bakal jawabin beberapa di video kali ini. So, buat kalian yang penasaran, nonton terus video ini sampai selesai. Oke, jadi ini pertanyaan pertama itu ada dari Yohanes Nixon Bora. Dia tanya, Kak, aku mau tanya nih, kira-kira biaya keseluruhan untuk membeli semua peralatan kakak berapa ya? Dan peralatan-peralatan gambar tersebut bisa habis dalam jangka waktu berapa lama ya, Kak? Oke, aku jawab satu dulu yang biaya keseluruhan untuk membeli semua peralatan. Kalau untuk biaya keseluruhan yang aku habisin untuk membeli semua peralatan arsitek itu kayak kurang lebih hampir sampai di angka 1 juta. Itu yang bikin mahal itu cat air, aku beli yang merek Sakura, terus penggaris rotring, terus juga alat tulis beberapa yang brand-brand gitu kayak Rotring, Ziegel. Itu tuh sebenarnya bisa disesuaikan sama dompet kalian masing-masing. Tapi waktu itu aku itu sempat kayak di doktrin gitu loh sama kakak tingkat. Jadi kayak kamu tuh harus beli yang ini, harus beli yang ini, brandnya harus Ziegel, harus Rotring. Aku itu dulu kan buta banget kan, karena aku itu nggak ngerti gitu loh masuk arsitek tiba-tiba, terus tiba-tiba dosen minta penggaris segitiga, dosen minta drawing pen dari 0, sekian sampai 0, sekian. Terus aku akhirnya tanya dong sama kakak tingkat. Nah, kakak tingkat itu menyarankan aku untuk beli beberapa produk itu yang emang brandnya itu udah presisi, dia itu mahal banget gitu loh. Jadi aku itu sampai di angka kurang lebih 1 jutaan. Bisa dibilang lebih sih, karena itu belum termasuk sama kertas-kertas yang aku beli juga. Nah, tapi setelah aku ngejalanin 6 semester di arsitektur ini, sebenarnya ada beberapa item yang nggak perlu dibeli. Maksudnya kayak nggak harus pakai brand Rotring atau brand Ziegel. Itu tuh sebenarnya itu juga bisa dipakai gitu loh. Jadi kayak untuk pensil mekanik itu kalian misalnya cari yang 0,3. Nggak harus kok beli yang mereknya Rotring, kalian itu bisa pakai kayak merek Pilot atau yang sejenisnya gitu. Untuk penggaris, kalau penggaris itu emang aku ngerasa produk dari Rotring itu emang lebih presisi daripada brand-brand yang lain. Jadi kalau menurut aku untuk penggaris segitiganya sendiri itu kalian beli yang Rotring itu termasuk investasi juga gitu loh. Kalau di kampusku kan aku cuma pakai sampai semester 4. Setelah semester 4 itu kalian bisa hibahin gitu loh ke adik tingkat. Bisa kalian jual dengan harga yang lebih murah atau kalian kasihin ke adik tingkat, karena emang semester 4 ke atas itu udah pakai laptop gitu loh, udah digital. Nah, terus pertanyaan yang kedua, habis dalam jangka waktu berapa lama ya Kak? Nah, untuk yang habis itu dari peralatan arsitek yang aku bahas di video aku sebelumnya, itu peralatan yang paling sering aku beli itu biasanya peralatan maket kayak lem, terus mata cutter, sama drawing pen. Kalau untuk penggaris, pensil mekanik itu cuma beli isinya aja. Terus, yang paling sering habis itu penghapus. Tapi menurut aku kalian gak usah beli yang mahal-mahal sih. Kemarin aku tuh sempat nemu kayak ada satu brand namanya Joico gitu kan, kotak gitu, warna putih. Harganya kalau di kotaku itu Rp1.000 gitu loh satunya. Jadi kalian stok aja gitu, kayak misalnya beli sekalian 10.000, berarti kan dapat 10 tuh. Nah, karena emang penghapus itu cepet banget habisnya, jadi menurut aku kalian belinya nggak usah yang mahal-mahal banget, tapi nggak ngerusak kertas gitu aja sih. Jadi kalau untuk jangka waktunya, ya itu tadi, ada yang dibeli secara berkala, ada yang satu kali beli sampai sekarang itu masih awet gitu loh. Kalau cat airku tuh kebetulan masih awet dan bisa dibilang jarang banget dipakai. Next, kita ke pertanyaan yang kedua, itu dari Mei. Waktu masuk kuliah nggak diajarin dasar gambar Kak. Nah, waktu masuk itu
Sebenarnya kalau kita masuk pakai rapot itu kan nggak ada tes ya, jadi kayak langsung masuk aja. Waktu kita udah kuliahnya sendiri itu, kita tuh kayak lebih bukan dipaksa sih, kayak lebih disarankan untuk mencari tahu sendiri gitu loh tentang dasar gambar. Karena dosen itu kan udah bukan kayak guru TK lagi ya, jadi mereka itu bukan ngajarin gambar, tapi lebih ke merubah pola pikir kita gitu loh. Jadi kayak misalnya kita nih disuruh lihat satu benda, terus kita harus copy itu ke dalam kertas dengan cara kita live sketch. Jadi kayak kita sketsa gitu. Misalnya kita lihat, oh ini sudutnya sekian. Kalau yang lebih dekat dari kita itu berarti dia tuh harus lebih besar daripada yang ada jauh di belakang kita. Nah kayak gitu kan, kayak dosen cuman ngasih tahu ke kita tuh kayak pola pikir kita tuh harus dirubah gitu loh. Kalau selama ini kan mungkin kita gambar, oh kursi ya udahlah sesuai bayangan kita, di depan kakinya 2, belakang kakinya 2, sama aja gitu ukurannya. Tapi nggak main dimensi gitu, kayak nggak main perspektif gitu. Mungkin lebih ke situ sih. Kalau untuk dasar gambar biasanya itu disuruh cari tahu sendiri kayak gitu. Terus next, Kak, lulusan SMA apakah bisa jadi arsitek? Ini dari Nadira GMG. Bisa banget. Aku itu kebetulan bukan anak SMK, aku itu dari SMA dan jurusanku itu IPA. Di sekolahku itu nggak ada kelas menggambar sama sekali, jadi yang bener-bener sekolah akademik gitu. Kalau non akademik di sekolahku aku cuma ikut basket. Jadi jawabannya bisa. Ayo daftar ke arsitek. Next, ini ada dari Ahmad Royen. Kak, boleh nanya, kakak kuliah di mana, Kak? Saya tertarik buat kuliah arsi. Oh ya, jadi ini tuh sebenarnya banyak gitu ya yang nanya aku tuh kuliah di mana. Aku nggak tahu kenapa kalian kayak penasaran gitu loh aku kuliah di mana. Aku tuh kuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta, salah satu kampus swasta yang ada di Yogyakarta gitu. Dan aku emang dari awal itu kurang tertarik untuk masuk negeri. Jadi kalau kalian tanya tentang SBM, SNM atau apapun itu tentang arsitek, aku kurang tahu, maksudnya kayak kurang tahu persiapannya seperti apa. Nah ini next, itu pertanyaan dari Naufal. Kak, please kalau nemu notif ini mohon untuk dijawab. Ini aku jawab ya. Kalau prodi arsitektur itu ketika pendaftaran tetap mencantumkan portofolio atau tidak, Kak, untuk SBM, PTN, dan SNM. Nah ini kayak yang aku bilang tadi, aku itu nggak daftar SBM ataupun SNM. Jadi aku nggak tahu kalau daftar di jalur itu tuh harus mencantumkan portofolio atau enggak. Cuman setahu aku tanya-tanya sama teman-temanku yang daftar di jalur itu SBM dan SNM, mereka itu nggak mencantumkan portofolio, tapi mereka ada tes gambarnya gitu. Buat teman-teman yang nonton ini, mungkin informasi yang aku sampaikan tentang SBM dan SNM itu salah, bisa tolong dibenerin, karena aku cuma tanya-tanya doang sesuai sama pengalaman teman-teman aku yang udah kuliah di negeri dengan jalur SBM dan SNM tersebut. Oke, next, ini pertanyaan dari Rahma Putria Anjani. Jadi anak arsi itu susah nggak sih, Kak? Kalau jadi anak arsi apa harus pinter gambar? Kalau masalah buat rancangan digital, biasanya diajarin nggak, Kak? Oke, aku jawab satu-satu ya. Jadi anak arsi itu susah nggak sih, Kak? Jawabannya nggak susah, tapi kita itu kayak dituntut untuk dikejar waktu gitu loh. Jadi kayak kalau kuliah itu, selama kalian masih kuliah, deadline-nya itu banyak banget gitu. Kalau jadi anak arsi apa harus pinter gambar? Untuk pinter gambar sendiri itu relatif ya. Kalau kita kan bukan yang seni banget, jadi yang penting gambar kita itu bisa diterima secara visual sama klien kita. Kayak misalnya kita pengen ngasih tahu ke klien, oh nanti kamar kalian itu, kamar yang kita desainin itu nanti lampunya ada di sini, bayangannya kemana, terus posisi kasurnya itu menghadap kemana, terus porsi, maksudnya kayak bisa skalatis gitu loh. Misalnya dindingnya 3 meter, terus tinggi kasurnya itu 70 cm. Ya jangan digambar setengah dinding gitu. Maksudnya yang penting kliennya ngerti, oh kira-kira kayak gini gambaran ruanganku tuh kayak gini. Jadi nggak harus pintar, yang penting informasinya itu sampai gitu ke klien. Terus next, kalau masalah buat rancangan digital biasanya diajarin nggak, Kak? Nah untuk rancangan digital ini,
kalau di kampusku itu jadi ada sistem tutor gitu. Nah, itu tuh biasanya kakak tingkat yang udah di atas kita, itu biasanya mereka bikin kayak kelas tambahan gitu loh buat mahasiswa baru yang misalnya belum kenal sama sekali tentang kayak aplikasi-aplikasi, AutoCAD dan lain-lain itu. Biasa ada kakak tingkat yang ngajarin, ada yang gratis, ada yang bayar. Biasanya aku ikut yang gratis gitu, jadi kayak misalnya ada buka kelas nih hari Sabtu sore, datang ke kampus, terus nanti dia ngajarin gitu loh, kayak diajarin tools-toolsnya. Kamu kalau mau bikin garis pakai ini, kalau misalnya kalian mau bikin lingkaran, bikin kotak pakai ini, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya di SketchUp itu kan ada kayak tambahan plugin gitu. Nah, kalau plugin itu biasanya kita kayak diajarin juga, cuman sesuai kebutuhan kita gitu loh. Kalau misalnya kita butuh untuk bikin railing tangga gitu, nanti dia ngasih pluginnya kayak gimana, terus cara pakainya gimana. Selebihnya kita eksplor sendiri. Oke, next. Kak, IPS bisa masuk ARSI? Jawabannya bisa banget. Tapi kalau menurut pengalamanku itu untuk anak IPS yang masuk di arsitek itu jarang gitu loh yang lewat jalur rapot. Mereka itu biasanya harus tes. Bedanya cuma di situ sih. Terus kalau misalnya ada yang nanya anak bahasa bisa masuk arsitek atau enggak, aku nggak bisa jawab sama sekali karena di kampusku itu kayak jarang gitu loh ditemuin, dan bahkan mungkin di angkatanku itu sama sekali nggak ada yang anak bahasa. Tapi kalau anak IPS ada beberapa. Oke, terus pertanyaan yang terakhir dari Aziz Arrizki. Kakak kuliah ARSI di mana? Oh ya, ini udah aku jawab tadi, aku di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, mungkin video kali ini cukup sekian. Buat kalian yang pengen tanya-tanya seputar arsitektur, selama aku bisa menjawab, kalian boleh tanya di kolom komentar dan aku bakalan bikin video lagi atau mungkin aku jawab komen kalian. So, thank you for watching, dan jangan lupa untuk share ke semua sosial media yang kalian punya, di like, di komen, dan di subscribe channel aku. See you on my next video, bye bye.